sampai bensin. Silakan beranjali mengulang ucapan suhu. Namo Pansu Sucia Muni Fu. Namo Pansu Sucia Muni Fu. Namo Pansu Sucia Muni Fu. Terpujilah Guru Agung kami, Sakya Muni Buddha. Terpujilah Guru Agung kami, Sakya Muni Buddha. Terpujilah Guru Agung kami, Sakya Muni Buddha. Fang Chang tangannya diturunkan. Waktu berjalan dengan pasti. Tidak terasa sudah menjelang malam. Anda sudah melewati waktu dalam hal-hal yang berguna. Coba kita lihat aja. Orang mau bangun gedung yang bertingkat. Harus dimulai dari menggali fondasinya. Bahkan masih banyak orang gak ngerti. Yang mau dibangun gedung ke atas. Tapi yang dikerjain awalnya menggali ke dalam tanah. Ini mengajarkan kita seperti yang diajarkan Buddha. Hidup ini nyata. Semua orang bisa tua, bisa sakit, bisa meninggal dunia. Yang berbeda, selagi dia hidup, satu, mampukah dia membuat hatinya gembira? Tidak terjebak dalam bayangan gelap ketakutan masa depan. Untuk bisa gembira, gak ada jalan lain, kita mesti kuat. Kuat dalam hal ini bukan kuat ototnya. Buddha kasih resepnya pada kita. Kita harus kuat pandangan hidup kita benar. Inilah awalnya yang disebut 8 jalan utama. Bila pandangan hidup kita tidak benar, makin bertambah usia kita jalannya makin jauh dari hidup gembira. Siapapun juga yang namanya lahir sebagai manusia
pasti harus menghadapi masalah. Mulai dari masalah yang sehari-hari aja. Ketemu orang yang kita nggak suka. Ketemu orang yang kita suka. Dengar berita yang kita senang. Ternyata setelah kita ikutin, kok jadinya kita rugi. Kejebak. Muncullah kata-kata di dalam keuangan, kita digoreng oleh berita. Sampai mempengaruhi diri kita. Ambil keputusan yang salah. Percayalah, gak ada yang pengen susah hidup ini. Semua orang juga kepengen senang. Masalahnya, mampukah kita? Ajaran kita kasih tahu, terlahir sebagai manusia itu sangat beruntung. Karena hanya manusialah dapat merubah nasibnya. Orang suka bingung, suhu hidup itu takdir ada gak sih? Suhu hidup itu nasib ada gak? Suhu hidup itu kutukan ada gak sih? Suhu kasih tahu, itu semua ada. Masalahnya kutukan, kita terpengaruh gak? Kena gak? Stres gak kita? Kalau kita gak stres, orang kutuk kita, orang menfitnah kita, orang ngomongin kita punya kejelekan, kita bisa ketawa. Karena yang ngerti, kita adalah diri kita. Sayang sekali, banyak orang pandangannya gak benar. Diomongin orang lain, padahal dia udah tahu ngomongan itu ngawur. Kok jadi emosi? Kenapa sih mesti emosi? Kalau kita tahu ngomongan itu salah, itu kan menurut pendapat dia. Kita kan gak begitu. Inilah yang disebut pandangan hidup kita mesti benar. Kita adalah kita, dia adalah dia. Dia bukan kita, kita pun juga bukan dia. Dia makan, gak mungkin kita yang kenyang. Kita makan, gak mungkin juga dia yang kenyang. Kalau sudah bisa mulai berpikir begini, berarti apa? Pikirannya masuk di dalam jalur yang benar. Makin kita dihina orang, makin kita diomongin orang, jangan kita tolak dulu. Kita merenung. Ya kita belum sukses. Jadi orang pandang kita rendah, biar aja. Malah buat kita jadi tambah semangat. Buktiin kita bisa. Inilah tujuannya kita training. Seperti tadi pagi Suhu bilang. Perjalanan hidup kita cuma 3 kok. 1, hati kita mantep gak? Kuat gak hati kita? Hati kan milik kita pribadi. Kenapa sih kita gak mau melatih? Katanya hatinya mau gembira, kok gak gembira? Katanya hatinya mau banyak duit, kok gak banyak duit? Nah disinilah mesti ngerti. Buddha kasih tahu kita. Hidup ini ada dimensi waktu. Yang ayat bahasa Mandarin disebut sanse. Sanse ichie fo.
Hidup ini ada 3 dimensi. Dulu, sekarang, akan datang. Dulu sudah terjadi. Sekarang kita masih ada kesempatan memilih. Terutama Anda ini yang beruntung. Mau menyediakan waktu belajar. Ini satu pilihan yang cerdas. Oleh karena itulah, kalau kita bisa melatih hati kita, kita bisa tembus ruang dan waktu. Sebelum kejadian kita bisa tahu. Ini bukan dongeng. Muncul kata-kata masyarakat apa? Feeling. Tapi yang namanya feeling ini bukan tebak-tebakan. Bukan. Aku berasa. Bukan. Aku tahu. Sebab itu belajar agama Buddha disebut nomor 1 pandangan hidup benar. Sebelum kejadian kita udah tahu. Kalau pakai teori, kita diajarin hukum karma. Siapa berbuat, siapa dapat. Siapa yang makan, siapa yang kenyang. Sekarang masalahnya, kapan dapatnya? Itulah yang Buddha katakan, sanse ada dimensi waktu. Mengada besar dulu juga bukan begini. Badai gelombang berapa besar. Orang ketawain, tuh kita bisa bikin gedung. Bahkan Jakarta Wihara tuh nggak ada yang pakai lift pertama. Yang pakai lift pertama kita. Tahun 2000 kita udah pakai lift. Karena suhu udah tahu orang bisa tua. Sekarang hidup ini ada teknologi lift, kenapa kita nggak pasang? Masalahnya mampu bayar gak? Mau, mesti bisa. Oleh karena itulah, Anda tadi pagi diwarisin buku Dasakusala Karma. Sumbernya karma, ada 10 perbuatan. Baca pelan-pelan, pelajarin dengan pelan-pelan. Itu teori. Yang penting apa? Hati Anda mantap dan mampu. Tahukah Anda? Hati itu menimbulkan gelombang. Energi yang tidak kelihatan dengan mata, tapi ada. Sebab itu jangan heran, ada hati orang putus asa. Ada hati orang penuh semangat. Itu mesti dilatih. Sehingga ilmu yang kita dapat dari ajaran Buddha, pandangan kita benar. Tahu, mesti bisa. Pandangan kita udah benar, kita mesti punya pikiran benar. Itu perlu latihan. Itulah yang diwarisin oleh Pertapa Siddhartha Gautama kepada kita. Sehingga ketika beliau sempurna jadi Buddha, beliau katakan apa? Yen lai shi zhu ci. Tata. Oh, hidup begitu. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang senang, ada yang susah. Ada yang dipercaya orang, ada yang tidak dipercaya orang. Ada yang punya kesempatan tapi dia tidak gunakan. Itu kembali bermuara kita sendiri.
Sebab itulah latihan payuan itu kah orang bangun gedung. Landasan dasar batinnya dilatih kuat. Tidak mengeluh. Anda mah cuman baru segini. Dulu waktu kita latihan semua 4 jam setiap payet. Oleh karena itulah Suhu sangat-sangat mengharap Anda bisa melatih hati Anda mantep. Gua latihan Pabaja selama 12 hari karena Waisak, karena gua mau. Betul-betul selama 12 hari itu ditekunin. Ditiba ilmunya. Suhu gak mau ngajarin ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu kalau gak ada hokinya cek kosong itu. Apa artinya kalau cuma mau tapi gak mampu? Apa artinya cuma tahu tapi kagak dapet? Untuk itulah pelatihan ini jalani dengan baik. Latih kekuatan kemauan. Karena Buddha bilang, diri manusia itu ada sesencu, ada 4 kekuatan gaib. 1 kemauan. Kita sebut zaman sekarang motivasi. Tapi motivasinya mantep gak? Jangan motivasinya cuma 2 hari. Hari ketiga gak ada lagi. Baru kebentur masalah aja udah letoy. Belum dapat aja udah bosen. Sampai Itali itu bikin lagu apa? 10,000 mile, one step ago. Mau jalan 1000 mile. Kita ngomong 1000 meter deh. Selalu dimulai dari selangkah demi selangkah. Tekun gak melangkah terus? Itu 1. Itu yang Buddha bilang kekuatan dalam diri manusia 1 kekuatan kemauan. Diwujudkan, isencu kemauannya itu diwujudkan dengan cuin, dengan rajin, dengan tekun. Itu udah mulai lihat masuk feeling. Lihat aja tuh masakan Chinese. Dia mana ada takerannya. Pakai feeling semua, jebret, garam semua pas. Tapi dia ada latihan. Jadi kekuatan kemauan kita mau gali jadi keluar, mesti cuin rajin. Mesti tekun. Sampai muncul apa? Itu yang kita lihat-lihat tuh. Di jalanan. Bule bikin apa? 7-Eleven. Dia buka toko jam 7, dia tutup jam 11 malam. Dulu kagak ada yang kerja begitu bule. Sore aja udah pada mau pulang. Akhirnya yang cerdas dikit berpikir, orang pulang kerja jam 7, jam 8 kalau ada keperluan belanja di mana? Itulah mulai muncul toko namanya 7-Eleven. Bahkan sekarang udah maju sampai buka 24 jam. Kita suka bingung, dia buka 24 jam apa rame terus? Enggak. Tengah malam dipakai buat apa? Stok barang. Buat ngitung. Buat perhatiin barang apa yang habis.
tanpa disadarin dia menang waktu. Dulu ada anak sini, kaya sekarang. Datang dari Bangka. Mau buka bahan bangunan kayak bapaknya di Bangka itu. Dia tanya, cari di mana? Gue bilang apa? Lu cari ke Tangerang, Tangsel. Lu kan masih bujangan, itu si Muyung. Lu tidur di atas bangunan. Namanya mau berjuang, modal gak ada. Di bawah dagangan, di atas dia tidur. Terus suhu bilang apa? Lu buka jam 6 pagi. Hah? Jam 6 pagi? Iya. Malam lu tutup jam 8. Ngapain su? Jam 6 pagi lu ambil order. Orang yang kerja itu mau pesen semen, mau pesen apa, dia catetin nanti sore orang itu pulang, barangnya udah disediain. Sekarang kaya dia. Ukuran dia dari tadi datang ke Jakarta, gak punya apa-apa, sekarang rumah udah gede. Masih rajin, dia menang rajin. Itulah ajaran Buddha bisa dipraktekkan, ada kemauan mesti rajin, tekun. Ketiga apa? Kekuatan batin manusia itu. Mesti tahu, Kuan Sin Ucap. Yang namanya perasaan itu berubah-berubah. Kalau memang perasaan itu bisa berubah, kalau memang orang hidup itu bisa berubah, kenapa sih gak berubah makin baik? Tuh hidup kan anicca berubah. Kenapa gak mau makin baik sih? Itu pilihan. Terus kita diajarin apa? Sama Buddha. Quan Fa Uwo. Segala sesuatu itu anatta, tiada sang aku yang abadi. Mana ada orang juara seumur hidup? Tiada aku yang abadi. Itu ngajarin kita apa? Ketika jatuh, ketika kalah, jangan frustasi. Hidup bukan untuk bersaing, hidup untuk enjoy, hidup untuk enak. Oleh karena itulah, suara kesempatan membina ini betul-betul dipelajari dengan baik. Ikut pelatihan, tekun. Kalau tahan laparnya nggak bisa, bagaimana puasa? Nggak makan sekali nggak bakal mati. Otak kita ini mikir, makan. Nggak lapar juga jadi lapar loh. Akhirnya suarap Anda tahu dalam diri kita ada 4 kekuatan. Kekuatan kemauan diasah menjadi tajam dengan rajin, dengan tekun. Ketiga, kekuatan hati yang bisa berubah-berubah, kita maunya makin berubah makin oke. Makin berubah makin tenang, makin berubah makin seneng. Ada yang punya pikiran lucu, aku seneng kalau dapet. Makanya Buddha turunin yang keempat, Quan Fa Uwo. Semua kondisi itu tiada sang aku, mana mungkin lu bisa selalu dapat. Akhirnya kata-kata itu cuma motivasi buat Anda latihan. Yang benar, Paivo.
latih kekuatan. Buku yang dikasih ini bukan dibaca sekarang. Nanti besok lusa pelan-pelan baca, di mana nggak ngerti baru kita bahas ayat demi ayat. Tapi yang utama mantepin dulu hatinya. Bisa gak dalam latihan ini jangan mikirin di rumah. Ya memang datang ke sini mau piknik ke surga. Itu dilatih dulu, mantepkan hati. Kalau hati udah mantap, tantangan kedua dari kita, gimana bikin hoki. Bikin keberuntungan datang dari mana-mana. Kalau ngomong gampang, mau hoki gampang. Mesti dipercaya orang. Diterima orang. Modalnya apa? Diri kita sendiri. Nasib baru kita bisa robah. Yang ketiga, kesehatan. Orang sehat itu kalau hatinya mantep. Nanti buku Isin Kuiming bisa dibaca. Kita diajarin Isin Kuiming. Shilo Sujie. Akhirnya selamat melatih diri. Jangan tanya jawab sekarang, besok lusa aja. Ya, Omitofo. Ya, semua. Ya, 理谢师父，顶礼三拜。Ya, baik, sekali-sekali baik. Jawab Ami Tofo. Unsin. Ya, hari ini kita akan latihan payen. Ya, pertama-tama kita akan latihan mengalunkan dulu, nanti latihan painya. Enggak usah. Ya. Ya, jadi payen kita cuman baca Namo Bensi释迦 Moni Fo, bisa ya, cuman dialunkan saja. Ya, bacanya sama Namo Bensi释迦 Moni Fo, cuman dialunkan. Ya, nah yuk kita bersama-sama mengalunkan Namo